Dalam edisi kali ini, kita akan mencoba menjawab gugatan Protestan fundamentalis tentang dogma kebunda-allahan Santa Perawan Maria. Harus diakui bahwa dalam komunitas Protestan tradisional, dogma Santa Perawan Maria Bunda Allah bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Bersama dengan umat Katolik, mereka mengakui bahwa Santa Perawan Maria adalah Bunda Allah. Alasannya adalah, jika Yesus benar-benar Allah, maka pastilah Santa Perawan Maria juga Bunda Allah. Akan tetapi, jutaan orang lain dalam komunitas Protestan fundamentalis tidak mau mengakui Santa Perawan Maria Bunda Allah. Keberatan terhadap dogma ini pada dasarnya ada 3. Keberatan pertama menyatakan tidak ada di dalam kitab suci kata-kata Bunda Allah yang digunakan untuk menggambarkan Santa Perawan Maria Bunda Allah. Keberatan kedua berakar pada Lukas bab 1 ayat 43, sebuah teks yang digunakan oleh umat Katolik untuk menunjukkan dasar Alkitabiah bagi Theotokos, di mana Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Para fundamentalis menunjukkan bahwa teks ini tidak menyebut Maria Bunda Allah, melainkan ia memanggil ibu dari Tuhanku. Perjanjian Baru menggunakan istilah Tuan, Kurios, dalam konteks keilahian pada waktu-waktu tertentu, tetapi juga menggunakannya dengan mengacu pada pribadi manusia dalam berbagai konteks. Bagian dalam Lukas bab 1 ayat 43 dikatakan tidak mengacu pada keilahian Kristus, tetapi pada kemanusiaannya. Dan akhirnya keberatan ketiga, orang Protestan menyatakan bahwa tidak mungkin Tuhan memiliki seorang ibu. Tuhan adalah Trinitas. Jika Maria adalah Bunda Allah, berarti dia adalah ibu dari Trinitas. Oleh karena itu, Trinitas bukan lagi Trinitas, akan tetapi menjadi Quadrinitas. Mari kita menjawab keberatan-keberatan ini dengan memulainya pada keberatan pertama. Mengatakan Maria tidak bisa menjadi Bunda Allah karena kitab suci tidak menggunakan kata-kata secara eksplisit, menempatkan Protestan dalam posisi yang sangat keliru. Karena konsekuensinya adalah, dengan demikian banyak doktrin Kristen yang sangat penting berdampak salah karena tidak ditemukan kata demi kata dalam Alkitab. Ambil contoh doktrin Trinitas. Doktrin ini unggul dari semua doktrin Kristen. Namun kata Trinitas tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Alkitab. Apakah dengan demikian Trinitas salah? Tidak. Keberatan kedua tidak begitu mudah disangkal oleh Protestan. Kata Yunani kurios atau tuan memang dapat digunakan untuk menunjukkan keilahian, tetapi juga tidak selalu digunakan seperti itu dalam konteks Alkitabiah. Kita ambil contoh dalam 1 Korintus bab 8 ayat 5 yang berbunyi, "Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian." Di sini istilah Tuhan jelas tidak digunakan untuk merujuk pada keilahian. Selain itu, Kristus sendiri mengacu pada pemilik kebun anggur dalam perumpamaannya tentang penghuni rumah. Dalam Matius bab 21 ayat 33-40. Sebagai kurios atau tuan kebun anggur dalam ayat 40. Jadi, kurios dapat digunakan secara khusus berkenaan dengan pribadi manusia. Namun, jika kita kembali pada 1 Korintus bab 8 ayat 5, pada ayat berikutnya yakni ayat 6, memberi kita contoh kurios yang digunakan sehubungan dengan keilahian. Dikatakan, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan." Perhatikan dua poin kunci.
Yesus disebut sebagai satu-satunya Tuhan dan pencipta segala sesuatu. Maka tidak dapat diragukan lagi bahwa perikop ini mengacu pada keilahian Tuhan kita. Setiap orang Yahudi mengetahui kebenaran sema yang agung dari Ulangan bab 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Hanya ada satu Tuhan di Israel. Dan menurut 1 Korintus, Yesus adalah Tuhan yang satu itu. Yesus juga disebut pencipta segala sesuatu. Gelar kurios yang diterapkan pada Kristus sebagai pencipta segala sesuatu dalam 1 Korintus bab 8 ayat 6 jelas merupakan gelar keilahian bagi Kristus. Konteks inilah yang membuat segalanya sangat jelas. Sekarang, untuk memastikan bagaimana kurios digunakan untuk Kristus dalam Lukas bab 1 ayat 43. Apakah itu digunakan untuk menggambarkan Yesus sehubungan dengan kemanusiaannya saja atau sehubungan dengan keilahiannya? Setidaknya ada dua alasan yang dapat kita ketahui dengan pasti bahwa ini merujuk pada Kristus sebagai pribadi ilahi. Pertama, jika kita memahami nubuatan mesianik dalam Perjanjian Lama, kesimpulannya sangat jelas. Santa Elizabeth merujuk hampir kata demi kata pada teks 2 Samuel bab 6 ayat 9, di mana Raja Daud berseru tentang tabut Perjanjian Lama. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ketika Elizabeth berseru dengan suara nyaring, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Santa Maria di sini diwahyukan sebagai tabut perjanjian baru. Karena di dalam rahimnya bertahta Yesus, Sang Logos Ilahi. Apakah tabut perjanjian itu bahtera penguasa duniawi atau bahtera Allah yang Maha Kuasa? Jawabannya jelas. Tabut perjanjian yang lebih mulia bukanlah sebuah bahtera penguasa duniawi, melainkan bahtera Tuhan yang Maha Kuasa. Alasan kedua dan terpenting yang kita ketahui, bahwa Lukas bab 1 ayat 43 mengacu pada Maria sebagai Bunda Allah, diringkas dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 495. Dikatakan demikian, dalam Injil-Injil dinamakan Bunda Yesus. Oleh dorongan Roh Kudus, maka sebelum kelahiran putranya ia sungguh dihormati sebagai Bunda Tuhanku. Ia yang dikandungnya melalui Roh Kudus sebagai manusia, dan yang sesungguhnya telah menjadi putranya menurut daging. Sungguh benar putra Bapa yang abadi, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus. Gereja mengakui bahwa Maria dengan sesungguhnya Bunda Allah atau Theotokos. Santa Perawan Maria adalah Bunda Allah justru karena Yesus Kristus putranya adalah Allah. Dan ketika Maria melahirkan, dia tidak melahirkan satu kodrat atau bahkan dua kodrat. Dia melahirkan satu pribadi ilahi. Menolak kebenaran esensial dari iman ini, sebagaimana dinyatakan oleh Konsili Efesus pada tahun 431, berarti memutuskan diri Anda dari persekutuan penuh dengan Kristus dan gerejanya. Konsili mengacu pada nubuat Yesaya bab 7 ayat 14. Teks ini menubuatkan lebih dari 700 tahun sebelum kelahiran Kristus bahwa Mesias akan lahir dari seorang perempuan muda dan dia akan menamakannya Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sebenarnya masalah besar terletak pada bagian ini. Dengan menyangkal Maria sebagai Bunda Allah dan menegaskan Maria hanya sebagai ibu dari manusia Kristus Yesus, maka dengan demikian Protestan fundamentalisme menyangkal keilahian Kristus, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh seorang bid'ah yang bernama Arianius, dan alirannya disebut sebagai Arian pada abad keempat, atau menciptakan dua pribadi dalam Kristus. Hal ini jelas-jelas merupakan tindakan bid'ah.
Lalu bagaimana dengan keberatan ketiga? Bahwa tidak mungkin Allah memiliki ibu, karena jika demikian konsekuensinya adalah Trinitas batal, tapi menjadi kuadrinitas. Well, jika Allah adalah Trinitas dan Maria adalah Bunda Allah, bukankah itu berarti Maria adalah Bunda Trinitas? Sebenarnya tidak. Dengan mengatakan Maria adalah Bunda Allah, Gereja Katolik tidak mengatakan bahwa Maria adalah sumber kodrat ilahi di antara tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus, juga bukan sumber kodrat ilahi pribadi kedua. Mungkin analogi ini bisa membantu Anda untuk memahaminya. Contoh, istrimu yang bernama Valeria adalah ibu dari anakmu bernama Timmy. Tetapi tidak berarti dia adalah sumber jiwa abadi Timmy. Tuhan secara langsung menciptakan jiwa Timmy seperti yang dia lakukan pada setiap manusia. Namun, kamu tidak menyimpulkan bahwa Valeria hanyalah ibu dari tubuh Timmy. Dia adalah ibu Timmy, titik. Dia tidak melahirkan tubuh. Dia melahirkan seorang manusia yang merupakan gabungan tubuh dan jiwa yang diberi nama Timmy. Secara analog, meskipun Maria tidak menyebabkan kodrat ilahi Yesus atau jiwa manusia abadinya, dia tetap ibunya karena dia tidak melahirkan tubuh, jiwa, kodrat. Dia melahirkan pribadi, seseorang. Dan orang itu adalah Tuhan. Para saudara, kesimpulan untuk seluruh masalah ini tidak bisa disangkal oleh kaum Protestan fundamentalis. Jika Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi yang kekal dan tidak dapat diubah, dan Maria adalah ibunya, maka Maria adalah ibu pribadi yang satu, abadi, dan tidak dapat diubah itu, yakni Tuhan. Kecuali karena mereka bertahan pada pendapatnya yang salah mengenai doktrin Santa Perawan Maria Bunda Allah, mereka secara langsung melawan kitab suci, dan mereka tidak layak menyandang nama Kristen. Salve.